Ayo. Ayo. Cici, loro, Telu. ayo yuk. Oh iya, kelompok 8. Benar. Cici, loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi matematika bisnis tentang nilai ekstrim dari fungsi dua variabel, optimasi dengan kendala persamaan. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ilwi Ramadan dengan NRP terakhir 0102. Nama saya Muhammad Ipandi Olhak dengan NRP terakhir 101. Dan saya Deni Salsa Putri dengan nomor NRP terakhir 092. Di sini daftar isi ada yang pertama nilai ekstremum dari fungsi dengan dua variabel bebas. Yang kedua ada optimisasi dengan kendala persamaan. Next. Jadi untuk nilai ekstremum dari fungsi dengan dua variabel bebas ini pada bab 14 terdahulu yang telah dibahas sebelumnya mengenai pencarian titik-titik kritis yang berupa titik maksimum atau minimum dari fungsi dengan satu variabel bebas, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa suatu fungsi tersebut yang mencakup satu variabel terikat Z dan dua variabel bebas X dan Y ini dapat ditulis dengan bentuk fungsi sebagai berikut, yaitu Z sama dengan F X, Y. Next. Di sini pada gambar 18.1 ada titik A dan B kemiringan garis singgung yaitu TX sejajar dengan bidang XZ dan kemiringan garis singgung TY sejajar dengan bidang YZ. Hal ini berarti bahwa derivatif parsial pertama Fx dan Fy adalah sama dengan 0. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syarat akan kondisi yang diperlukan untuk menentukan titik maksimum relatif atau titik minimum relatif dari suatu fungsi x sama dengan x, z sama dengan x, y yang tadi adalah derivatif parsial pertama f dan f harus sama dengan 0 atau dapat ditulis dengan rumus yang terdapat pada kanan atas yaitu fx sama dengan fy harus sama dengan 0 atau do z per do x sama dengan do z per do x sama dengan 0. Next. Untuk gambar berikut, gambar di atas ada beberapa titik yang tidak memenuhi syarat, yaitu F per X sama dengan 0 dan F per Y sama dengan 0. Tapi pada titik A dan B memenuhi syarat, F per X sama dengan F per Y sama dengan 0. Untuk gambar selanjutnya yang menunjukkan bahwa derivatif pertama sama dengan 0 yang merupakan syarat perlu, tapi tidak cukup membuat suatu ekstrim. Perhatikan, titik C adalah titik pelana atau saddle point, sedangkan titik D adalah titik belok, yaitu inflection point. Setelah syarat yang perlu yaitu derivatif parsial pertama fx sama dengan fy sama dengan 0 dipenuhi, langkah selanjutnya untuk menentukan titik kritis adalah dengan mengadakan uji derivatif parsial kedua dan derivatif parsial silang. Dan inilah yang disebut dengan syarat yang mencukupkan. Keempat derivatif parsial tersebut ini dibuat dalam bentuk determinan yaitu D sama dengan fxx, ada fyx, fxy dan fyy sama dengan fxx fyy dikali fx kuadrat. Perhatikan ada poin pertama yaitu jika D lebih dari 0 ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama jika f per xx dan f per yy kurang dari 0 maka titik maksimal relatif. Untuk yang kemungkinan kedua, F per XX dan F per YY
lebih besar dari 0, maka titik minimum relatif. Oh sorry, ini untuk underscore bukan per, yaitu jika fxx dan fyy, dan untuk poin B sama fxx dan fyy. Saya lanjutkan, dan perhatian yang kita harus memperhatikan poin kedua, jika D kurang dari 0 maka titik kritis adalah suatu titik pelana. Dan yang ketiga ada jika D sama dengan 0 maka pengujian gagal perlu diselidiki lebih lanjut. Next. Karena penerapan ilmu ekonomi dan bisnis ini hanya diperlukan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, maka pembahasan hanya dibatasi pada D harus lebih dari 0. Perhatikan tabel berikut. Next. Ini saya sebutkan untuk contoh soalnya. Soalnya ada jika diketahui fungsi Z sama dengan f x, y sama dengan 60x plus 34y dikurangin 4xy dikurangi 6x kuadrat kurang 3y kuadrat ditambah 5. Untuk pertanyaannya yaitu carilah nilai-nilai ekstrim. Tentukan apakah fungsi tersebut berada pada maksimum relatif, minimum relatif atau titik pelana, dan hitung titik kritis dari fungsi tersebut. Ini rumusnya untuk langkah pertama diturunkan terlebih dahulu. Rumus turunan. Jadi jika fx sama dengan 60 dikurangin 4y dikurangin 12x sama dengan 0, ini akan diturunkan ya begitu. Begini untuk membantu ya. Jadi di langkah pertama ini memakai rumus turunan dari fungsi yang diketahui dari atas. Nah, kalau fungsi yang di atas kan fx, y sama dengan 60x plus 34y min 4xy min 6x kuadrat dan min 3y kuadrat plus 5. Jadi kita rumus turunan dulu, yang fx kita ambil yang ada variabel x-nya saja. Oh, Lalu yang fy kita turunkan yang ada variabel y-nya saja. Ya. Nah, itu mungkin di atas 60x menjadi 60 ketika diturunkan menjadi 60 turunan x. Kalau 34y karena tidak memiliki variabel x, maka tidak dimasukkan. Cuma yang ada x-nya saja. Jadi lanjut. Ini untuk 4xy, x-nya dihilangkan karena menjadi turunan fx. Jadi 4y. Terus ada next. Setelah itu selesaikanlah kedua sistem persamaan dengan metode eliminasi untuk memperoleh nilai x dan y. Jadi setelah rumus turunan kalian kita sudah turunkan persamaan tadi yang diketahui, kita yang pertama adalah rapikan persamaan ke bentuk standar terlebih dahulu, yakni a x plus by sama dengan c. Jadi yang tidak memiliki variabel kita pindahkan ke setelah sama dengan. Jadi dari 60 min 4y min 12x sama dengan 0, kita ubah menjadi 4y plus 12x sama dengan 60. Karena yang tidak mempunyai variabel, yakni konstantanya, hanya 60. Tadi ya, kita taruh di belakang. Nah, setelah itu yang turunan y juga sama. Setelah dua-duanya diubah ke persamaan bentuk standar, lalu yang kedua adalah untuk mencari nilai y kita harus menyamakan koefisien dahulu, yakni koefisien di sini karena kita mencari y berarti koefisien dari nilai x, yakni 12x. Dan 4x ini kita samakan. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan hasil 0? Dengan cara eliminasi. Jadi disamakan 4 kali berapa yang hasilnya 12. Jadi ada 4 kali 3. Jadi yang di atas dikali 1 karena 12 kali 1 tetap 12. Yang di bawah 4 kali 3 untuk menjadikan hasil 12.
Nah, yang di atas karena dikali 1, maka tetap 4Y plus 12X sama dengan 60. Kalau yang di bawah, ini dikalikan semuanya. 3 kali 6 sama dengan 18Y. 3 kali 4X sama dengan 12X. Dan 3 kali 34 menjadi 102. Setelah dua koefisien sama X-nya, maka kita bisa eliminasi di sini. 4 dikurangi 18 menjadi min 14Y. 4Y dikurangi 18Y menjadi min 14Y. 12X dikurangi 12X sama dengan 0. Lalu 60 dikurangi 102 menjadi min 40 dan 42. Setelah X sudah dihilangkan, maka min 14Y ini geser. Setelah geser, Y sama dengan min 42 dibagi min 14. Nah, ini hasilnya 3 plus 3. Maka akan diperoleh nilai Y sama dengan 3. Next. Substitusikan Y ke dalam persamaan untuk memperoleh nilai X. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai Y, kita substitusikan ke persamaan untuk mencari X. Kita ambil persamaan yang turunan X, yang dimana 4Y plus 12X sama dengan 60. Itu nilai Y-nya kita masukkan. 4 dikali 3 ditambah 12X sama dengan 60. 12X tetap 4 kali 3, 12. 12-nya pindah ruas ke kanan menjadi minus. Yang dimana 12X sama dengan 60 dikurangi 12. 12X sama dengan 48. Karena 60 dikurangi 12, 48. Lalu X 12-nya pindah ruas juga. 48 dibagi 12. Yang hasilnya adalah 4. Maka X-nya ditemukan menjadi 4. Dengan demikian, yang menjadi titik ekstrim dari fungsi ini adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Jadi, untuk pertanyaan yang awal, titik ekstrimnya dari fungsi Z sama dengan f x y, f x, y sama dengan 60x plus 34y min 4xy min 6x kuadrat min 3y kuadrat plus 5 adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Next. Nah, untuk langkah kedua, carilah derivatif parsial kedua dan derivatif parsial silang. F(x) sama dengan min 12 yang kita ambil dari dua persamaan tadi, dan Fy-nya sama dengan min 6, Fxy-nya adalah min 4, dan Fyx-nya adalah min 4. Ini bisa dilihat dari langkah pertama yang tadi. Untuk determinannya, kita gunakan yang rumus di awal tadi, min 12, ke min 4, ada min 4 lagi dan min 6. Ini nanti disilangkan. Ini namanya persilangan derivatif tadi. Parsial silang. Ya, derivatif parsial silang. Next. Nah, untuk selanjutnya ada bab optimasi dengan kendala persamaan. Metodenya menggunakan metode pengalih Lagrange. Metode kalkulus yang umum digunakan dalam menentukan nilai-nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi dengan kendala adalah metode pengalih Lagrange. Dalam metode ini ada dua komponen yang harus diperhatikan, yaitu satu fungsi tujuan dan dua kendala yang berbentuk persamaan. Satu fungsi tujuan, fungsi yang ingin dioptimalkan apakah itu maksimum atau minimum. Variabel bebas dalam fungsi tujuan dalam istilah ekonomi dan bisnis sering disebut variabel pilihan atau variabel keputusan. Fungsi tujuan dalam metode ini dapat berbentuk fungsi linear maupun berbentuk non-linear. Next. Dua, kendala yang berbentuk persamaan adalah kendala yang jumlahnya tepat sekali, artinya tidak bisa lebih atau kurang dari yang telah ditentukan. Contoh, penyelesaian dari metode pengalih Lagrange untuk memperoleh nilai maksimum atau minimum jika diketahui suatu fungsi tujuan objective function dengan rumus Z sama dengan Fx, Y dengan kendala Gx, Y sama dengan C, di mana C adalah konstanta. Maka langkah untuk pertama membuat fungsi baru yang disebut sebagai fungsi Lagrange merupakan gabungan fungsi tujuan dan kendala di mana lambda adalah pengalih Lagrange. Maaf. Jadi rumusnya ini Z sama dengan Fx, Y ditambah lambda C dikurangi G X, Y. Selanjutnya, next. Nah, di sini variabel tanda ini
ini adalah variabel yang bernama lambda. Dengan demikian, fungsi Lagrangian ini sekarang dianggap telah mempunyai 3 variabel bebas, yaitu x, y, dan lambda. Di variabel lambda ini mewakili suatu bilangan yang tidak ditentukan besarnya dan disebut sebagai pengalih Lagrange atau Lagrange multipliers. Ketiga derivatif parsial ini pertama dari setiap variabel tersebut. Nah, ini adalah contoh ketiga variabel ketiga derivatif parsial ini. Nah, cara mencari derivatif pertama yaitu zx sama dengan do z per do x sama dengan fx dikurangi lambda gx sama dengan hasilnya itu yaitu 0. Lalu selanjutnya di langkah kedua yaitu zy sama dengan do z per do y sama dengan fy dikurangi lambda gy sama dengan 0. Nah, di langkah ketiga yaitu z lambda sama dengan do z per do lambda. Nah, hasilnya yaitu sama dengan c dikurangi g dalam kurung x, y, maka hasilnya yaitu 0 juga. Nah, selanjutnya kita menggunakan eliminasi atau Cramer untuk mendapatkan x, y, dan juga lambda. Nah, untuk langkah terakhir, untuk menentukan max dan min menggunakan determinan Hessian terbatas atau bordered Hessian determinan. Nah, selanjutnya ini langkah untuk mencari determinan Hessian, yaitu Hessian sama dengan 0 gx, gy, gx, z, xx, z, xy, gy, z, zyx, zyy, yaitu sama dengan 2 dalam kurung gx dikali z, xy dikali gy dalam kurung dikurangi yaitu gy g kuadrat zxx dan juga dikurangi yaitu gx kuadrat zyy. Nah, jika diketahui Hessian max yaitu maka fungsi tujuan mempunyai max relatif. Tetapi ketika Hessian ini kurang yaitu maka fungsi dari tujuan ini mempunyai minimum relatif. Nah, lalu substitusikan nilai-nilai x dan y ke dalam fungsi Lagrangian untuk memperoleh nilai z yang maksimum atau minimum. Atau nilai-nilai x dan y disubstitusikan ke dalam fungsi z mula-mula, maka hasilnya akan sama dengan pada fungsi Lagrangian di nilai lambda ini. Nah, maka dari itu dalam penyelesaian akhir adalah suatu ukuran kepekaan atau sensitivity dari Z terhadap perubahan dalam kendala. Nah, lebih khusus lagi pada lambda ini mengukur perubahan dalam nilai fungsi tujuan terhadap perubahan satu unit ke dalam kendala. Nah, di sini ada contoh soal yaitu yang pertama, carilah nilai maksimum atau minimum dari fungsi z sama dengan 12xy dikurangi x kuadrat dikurangi 3y y2. Nah, dengan kendala x ditambah y sama dengan 16. Maka cara penyelesaiannya yaitu langkah pertama, kita akan mencari membuat fungsi Lagrangian ini yaitu z sama dengan 12xy dikurangi x kuadrat dikurangi 3y kuadrat ditambah lambda dalam kurung 16 dikurangi x dikurangi y. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, kita mencari derivatif parsial pertama dari fungsi Lagrangian masing-masing variabel bebas dan atau variabel pilihan terhadap lambda tersebut. Nah, kemudian derivatif parsial pertama disamakan dengan 0. Nah, yaitu zx sama dengan 12y dikurangi 2x dikurangi lambda, maka hasilnya akan 0. Dan langkah kedua yaitu zy sama dengan 12x dikurangi 6y dikurangi lambda, hasilnya 0. Lalu z lambda sama dengan 16x 16 dikurangi x dikurangi y, maka hasilnya juga 0.
Nah, kita menuju langkah ketiga, yaitu kita mengeliminasi untuk memperoleh nilai dari variabel X, Y, dan lambda. Yaitu dengan cara 12Y ini tadi dikurangi 2X dikurangi lambda dan hasilnya tetap 0. Nah, maka min 6Y ditambah 12X dikurangi lambda, hasilnya 0 ditambah per 18Y dikurangi 14X sama dengan 0. Lalu di persamaan ini, di persamaan 18.17 ini ditambahkan dengan 14 kali persamaan 8.16, maka hasilnya yaitu min 14X ditambah 18Y sama dengan 0. Maka 14X ini ditambah 14Y, nah maka hasilnya akan 224 lalu akan ditambah per dengan 0 ditambah 32Y, hasilnya yaitu 224. Nah, maka Y-nya adalah 7. Next. Nah, oleh karena itu, X ditambah Y sama dengan 16, maka X ditambah 7 yaitu hasilnya yaitu 16, karena X sama dengan 16 dikurangi 7 yaitu 9. Maka nilai A diperoleh dengan menyubstitusikan nilai X sama dengan 9 dan Y sama dengan 7 ke dalam persamaan 18,14 tadi. Nah, sehingga hasilnya adalah 12 dalam kurung 7 dikurangi 2 dalam kurung 9 dikurangi lambda sama dengan 0. Lambda sama dengan 84 dikurangi 18 sama dengan 66. Nah, selanjutnya yaitu langkah keempat. Untuk menentukan apakah nilai Z ini maksimum atau minimum, kita harus mencari nilai-nilai derivatif parsial kedua dari fungsi Lagrangian dan nilai derivatif parsial pertama dari fungsi kendala, yaitu ZXX dikurangi min 2 dikurangi min 2 kan ZYY sama dengan 6 dibagi ZXY sama dengan ZYX sama dengan 12GX sama dengan 1 dan GY yaitu hasilnya 1. Maka langkah kelima ini kita membuat determinan Hessian, determinan H, yaitu Hessian sama dengan 0, 1, 1, 1, min 2, 12, 1, 12, min 6, sama dengan dalam kurung 0 ditambah 12 ditambah 12 dikurangi dalam kurung 02 ditambah 0 dikurangi 6, maka hasilnya yaitu 32 dibanding 0. Nah, di langkah ke-6 ini karena Hessian ini lebih dari 0, maka berarti ini 2 maksimum. Nah, selanjutnya di langkah ke-7, untuk memperoleh nilai Z, maka kita harus mensubstitusikan nilai X, Y, dan juga lambda ke dalam fungsi tujuan semula atau pada fungsi Lagrangian yang di nomor 18,13 tadi, yaitu Z maksimum sama dengan 12 dalam kurung 9 dalam kurung 7 dikurangi dalam kurung 9 kuadrat dikurangi 3 dalam kurung 7 kuadrat. Nah, maka hasilnya yaitu 756 dikurangi 81 dikurangi 147, yaitu hasilnya 528. Nah, di langkah ke-8 ini, selanjutnya di langkah ke-8, karena lambda ini 66, maka berarti apabila kendala berubah 1 unit, maka fungsi tujuan akan berubah menjadi ke 66 unit. Nah, di sini ada latihan soal, yaitu yang pertama, carilah titik-titik kritis dan tentukanlah apakah maksimum relatif, minimum relatif, serta titik plana atau titik belok dari fungsi berikut. Yang pertama, yaitu soal pertama, Z sama dengan 40X ditambah 20Y dikurangi 4X kuadrat dikurangi Y2. Di soal kedua yaitu carilah nilai optimum
dari fungsi tersebut dan tentukanlah apakah maksimum atau minimum, yaitu Z sama dengan 2x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x dikurangi 2y ditambah 80 dengan kendala x ditambah y sama dengan 5. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kelompok kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.